Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kal Fahrum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hulu. Saya dibimbing oleh Bapak Ahmad Fari Hutauru, MVD sebagai fasilitator, dan Ibu Jali Arni SPD sebagai pengajar praktek. Berikut kami memaparkan diseminasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang kami dapatkan dari pelatihan calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023. Dalam hal ini pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang kami dapatkan dari pelatihan CGP tahun 2023. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apa saja yang kita akan bahas hari ini? Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi akan kami paparkan satu demi satu tentang budaya positif. Sebelum lebih lanjut, di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, kita lanjut. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah disiplin pendekatan untuk menuntun anak agar berdaya mengontrol diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Apa tujuannya? Disiplin positif bertujuan mendekatkan untuk menuntun anak mengontrol anak tersebut sesuai dengan kebajikannya. Nah, kalau kita di sekolah tentu untuk mengontrol anak yang kebaikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nah, banyak teori yang menjelaskan. Ada yang dari profil pelajar Pancasila, itu sudah kita ketahui. Ada yang dari IPU, ada yang dari building, moral intelligence. Nah, banyak nilai-nilai kebajikan. Kita bahas satu persatu nilai kebajikan. Yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Karena sekarang sudah kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan yang harus ada sama anak sebagai berikut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil Pancasila. Bagaimana kita melaksanakannya? Budaya positif beriman. Berarti anak sebelum belajar dan sesudah belajar berdoa sesuai agamanya. Itu salah satu
Kemudian pelaksanaan sholat zuhur di musola kita itu bagian dari beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mandiri, bagaimana juga mandiri ini? Anak diberikan tugas, tidak serta-merta dituntun terus. Biarkan anak tersebut bekerja sesuai dengan kemampuan dan kreativitas. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, coba kita lihat anak kita. Di satu sisi, pernah nggak dia memberikan kritikan atau memberikan selah kepada kita setelah kita melaksanakan kegiatan membagi? Dia akan memberikan, baik, itu tadi nilai-nilai kebajikan yang banyak. Menurut ibu, itu sikap yang baik kepada anak itu dapat kita lihat. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang universal, toleransi. Ini yang harus ada sama anak. Rasa hormat baik kepada guru maupun warga sekolah. Mandiri sama seperti tadi, menghargai, kemudian empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Termasuk juga yang ada dari moral intelijen ini, ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebajikan, toleransi, keadilan. Dari beberapa organisasi atau pemikiran-pemikiran ini semuanya adalah kebajikan, kebaikan semua yang ada diturunkan kepada anak kita. Mau melihatnya dari profil pelajar Pancasila, silakan. Dari ini silakan. Dari yang satu ini silakan. Tetapi intinya nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu, tampaknya kaku ya. Nah, sekarang kita coba dulu supaya menghilangkan rasa serius sekali. Coba tangannya di atas, ya, kita senam tangan dulu, ya, digoyangkan, kemudian diantukkan, ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Bahagia hati supaya pencerahan hari ini diseminasinya dapat berjalan baik dan minimal kita bisa mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dasar kita mengapa kita nanti melakukan budaya positif. Ini dasarnya dari nilai-nilai kebajikan bersama. Yang kedua, teori, motivasi, hukuman, dan restitusi. Jadi kita harus tahu juga apa sih anak itu melakukan itu, motivasinya apa, termasuk gurunya, termasuk karyawan tata usahanya. Dia melakukan sesuatu itu karena apa? Nah, nanti kita bahas ya. Nah, di sini di posisi mana kita nanti? Sudah di posisi apakah kita nanti? Nah, yang pertama, teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak itu datang ke sekolah, dia takut dihukum. Itu motivasi. Itu anak ya. Teori yang kedua, untuk mendapat imbalan. Kalau saya dapat juara, saya dapat hadiah. Nah, itu motivasinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilainya apa? Yang tadi yang kita bahas. Nah, oleh karena itu, 3 itulah yang menyebabkan orang bergerak, orang mengerjakan sesuatu, termasuk kita. Nih, suruh datang ke sekolah. Apa yang menjadi motivasi kita? Bisa jadi karena ada aturan. Anak harus dia belajar dengan baik. Apa yang motivasi? Kalau dapat motivasi itu berada di posisi 3 untuk
meyakinkan dirinya, menjadi dirinya sendiri. Termasuk kita. Kalau kita dapat di posisi ini. Nah sekarang kita bekerja di posisi apa? Tak usah dijawab di sini. Dijawab di hatinya masing-masing. Ini teori ya. Ini teori bahwa anak di kelas itu melaksanakan sesuatu kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran itu motivasinya ada 3. Apakah dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kalau nggak datang, mungkin disanksi, ya kan? Nah, sanksinya bawa pot bunga, bawa ini, itu. Yang kedua, mendapat imbalan. Ini banyak. Kalau anak kita atau disuruh apa, dapat jajannya, itu imbalan. Itu motivasi yang datang dari luar. Yang ketiga, ini yang paling bagus, motivasi datang dari dirinya secara intrinsik. Jadi dia pergi belajar itu memenuhi kebutuhan dia. Memang dia ingin. Ya. Hukuman itu adalah tindakan pendidikan terhadap murid karena melakukan kesalahan. Itu hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak terlambat langsung nyapu. Itu hukuman. Anak terlambat push up secara tiba-tiba. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Apakah ada sudah dibuat kesepakatan suruh dia lari-lari atau disuruh push up? Kalau itu tidak ada kesepakatan, namanya hukuman. Nah, di tempat kita, apakah terjadi seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Ya. Apa akibatnya? Anak itu akan berontak kalau hukuman. Jadi menghukum harus ada aturan. Yang ketiga, teorinya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini teorinya. Jadi ada teori motivasi, ada teori hukuman, ada teori restitusi. Nah nanti akan kita bahas, ya, kita bahas untuk restitusi. Nih udah 2 ya. Udah 2. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini budaya positif juga, namanya keyakinan kelas. Yang kemarin itu mirip-mirip peraturan kelas. Bedanya, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama, melibatkan siswa. Tetapi peraturan kelas itu sepihak, wali kelasnya saja. Harus ini, tidak boleh ini. Tetapi ini keyakinan kelas, nanti kita coba praktek untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Jadi nilai-nilai kebaikan yang ada nanti disepakati di kelasnya. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini prosedurnya, pertama murid-murid itu diajak membuat kebajikan yang mana seharusnya di kelas tersebut. Yang kedua, mencatat masukannya, membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, menyusun, kemudian menempelnya ke papan tulis, ke karton, boleh. Kemudian kita tinjau ulang kesepakatan mana yang kita sepakati. Terakhir, keyakinan kelas yang bisa ditempel di kelas. Kalau Bapak Ibu menjadi wali kelas, mudah-mudahan kurikulum Merdeka itu akan ada namanya kesepakatan kelas. Untuk itu kita uji coba supaya nantinya bisa dipraktekkan. Saya akan ngambilkan ini
ada post-it-nya. Kira-kira kebajikan yang tadi yang kita sudah pelajari di awal, apa yang cocok untuk kelas? Ya. Nah, ayo tulis. Kira-kira kebajikannya hubungan antara guru sama murid. Kira-kira dari kebajikan tadi apa? Menghargai, menghormati. Masing-masing Bapak Ibu mengisi ini. 1. Boleh saya tayangkan kembali kebajikan-kebajikan yang bisa. Agar apa? Nanti setelah desiminasi ini bisa diaplikasikan di kelasnya Bapak Ibu semua. Iya, ini nilai kebajikannya. Nah, karena teori ini dulu, baru kita masuk prakteknya. Boleh nanya Pak? Ya. Pak, tadi kan di kurikulum Merdeka ada kesepakatan kelas. Iya. Yang Bapak bilang tadi kan itu untuk di kelas. Iya. Nah, jadi kalau untuk guru mapel, apakah itu bisa kami terapkan juga maksud sebagai guru mapel gitu untuk siswanya, untuk maksudnya khusus untuk mapel kami saja? Baik, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Bagus sekali. Itu bisa diterapkan di mata pelajarannya, disepakati sebelum belajar. Ah iya, ya. Boleh berarti Pak? Boleh. Misalkan kesepakatannya kalau kita tidak boleh buka HP, itu disepakatin saja Iya. di mata pelajaran. Nah, untuk ini adalah untuk kelas. Ya, tapi bagus turunannya lagi ke mata pelajaran. Kalau semua guru sudah melaksanakan itu, luar biasa ya, hasilnya. Karena setiap anak yang ada melanggar, kita kembalikan kesepakatan mata pelajaran. Jadi misalkan guru sejarah membuat kesepakatan kalau ke luar harus hanya dibolehkan 2 orang. Kadang ada yang keluar gerombolan 10. Nah, sepakatin. Kita tidak boleh menghukum kalau tidak ada sepakatan. Nah, jadi kalau dapat, kalau kita sudah sepakati, kita kembalikan nanti. Oh, ini anaknya satu izin, satunya sementara izin. Nah, itu ada. Jadi kembalikan kesepakatan. Misalnya kalau perempuan biasanya minta temani, satu yang jaga, satu yang buang air. Jadi sepakatin saja. Kalau tidak boleh berdua, satu, ya silakan. Itu tergantung gurunya. Kemudian ada satu pelajaran yang tidak boleh buka HP, silakan aja sepakati. Supaya apa? Pembelajaran tenang. Tapi ada guru yang mewajibkan bawa Android karena materinya ada di Android. Nah, begitu keren ya. Terima kasih atas diskusinya. Semoga ini bermanfaat. Ya, silakan dilanjut untuk tulisnya. Kalau sudah, kita coba ikutin aturannya tadi untuk membuat kesepakatan kelas ini. Keyakinan kelas menempelkan di papan tulis. Ayo silakan. Ini karton boleh, papan tulis boleh. Kebetulan ini kita di karton untuk membuat suatu kesepakatan. Silakan dari Bu Reni.
harus dilakukan oleh siswa ya. Ini kebetulan kita diseminasi saja, demonstrasi saja bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Silakan, boleh bisa dulu. Ya, lanjut Pak Edi. Ini langsung demonstrasinya ya. Iya. Silakan. Suka nulis. Nah, ini adalah prosedurnya. Pertama tadi diajak bicara, diajak ngomong untuk nilai-nilai positif yang mana. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendemonstrasikan contoh dari keyakinan kelas. Dalam hal ini, lanjutnya setelah kita tempelkan di sini, apa tugasnya lagi? Mengelompokkan. Mana kesepakatan yang sama kita kelompokkan, ya. Misal di sini menghargai antara teman. Ini menghormati guru dan teman. Jadi dilepas kemudian disamakan. Yang sama kita samakan, satukan. Sehingga apa? Dapat kesepakatan kelas yang universal. Yang detailnya nanti lain. Jadi yang universal. Jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan-pernyataan universal yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi setelah sepakati, misal contoh, menghargai teman di kelas. Sudah, satu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas ini bahasanya tidak boleh negatif. Adalah bahasa-bahasa positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya menjaga kebersihan kelas. Ini setelah kita kelompokkan, setelah itu dilakukan penandatanganan kesepakatan kelas. Ya, ini udah ada formatnya. Silakan lakukan penandatanganan keyakinan kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Setelah disepakati, kita langsung tanda tangan. Ya. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira ini adalah demonstrasi dalam membuat keyakinan kelas. Gunanya untuk apa? Untuk anak bertanggung jawab. Ada anak yang tidak menghargai gurunya, kembalikan ke keyakinan kelas. Oh, keyakinan kelas yang mana yang dia langgar? Tidak menghargai. Kita harus menghormati guru. Nah, ini penandatanganan. Jadi kita siapkan. Setelah itu ditandatangan, pernyataan-pernyataan yang baik tadi menjadi keyakinan kelas, kita tempelkan di kelas yang sudah disepakati. Baik, kira-kira sudah paham? Oke, sekarang kita masuk yang keempat. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita coba nanti kita tuh butuh itu ya. Yang pertama, manusia itu bertahan hidup, survive. Bagaimana caranya? Dia bekerja, berusaha. Ya.
Ya, silakan. Tidak apa-apa kalau ada yang mau keluar, silakan. Ini kebutuhan dasar manusia. Bertahan. Kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Karena kita akan menghandle anak, mengontrol anak nanti. Kebutuhan apa yang dia tidak terpenuhi? Kalau anak kebutuhan untuk survive-nya tidak terpenuhi, dia akan mencuri. Lapar. Di sini harus kita tahu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Di kelas itu dia menyendiri, pasti dia akan bermasalah. Karena apa? Kebutuhan diterima di kelompoknya, disayangi. Kalau ada orangnya jayangi kita, wajar, ya. Karena kebutuhan disayang, kebutuhan diterima di kelompok. Wah, ini kelompok Pulau Jumat, ya kan? Pulau Jumat. Tapi ada satu yang tidak mau diterima, kasihan yang satu. Kenapa? Dia butuh dia diterima di kelompok itu. Kalau dikucilkan, apalagi yang dibully itu anak kita. Nah, di sini kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Ya, silakan. Itu kebutuhan dasarnya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak kita yang tak diterima di kelasnya, diasingkan sama kawannya, itulah tugas guru untuk mengontrolnya. Kenapa? Karena ada kasih sayang dan rasa diterima di kelasnya. Nah, ini kebutuhan kedua. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak kita harus kita, kalau dia mampu, kita kasih apresiasi. Reward ya Pak. Iya. Tapi bukan bentuk hadiah. Apresiasi kan banyak caranya. Memberikan selamat. Tidak mesti dalam bentuk uang, bukan mesti dalam bentuk barang. Kita di grup kita kan selalu gitu, mengasih apresiasi. Oh, anak kita sudah lolos paskibraka. Kasih jempol aja kan. Nah, itu namanya penguasa. Kalau ini tidak tepat, dia akan jadi raja di kelasnya, ketua geng nanti. Kalau tidak dimanage dengan baik, karena kebutuhan dia, penguasaan, saya berkuasa di sini. Apalagi kebebasan, kebutuhan anak akan pilihan. Dia mau ekstrakurikulernya takraw, tahu dia disuruh silat, berontak dia. Kenapa? Kebebasan dia. Bukan bebas artinya di sini bebas apa tidak. Memilih. Bebas ini memilih. Apa contohnya lagi? Anak itu sukanya olahraga, kita paksa dia race, nggak ketemu, karena dia butuh pilihan, butuh kebebasan. Termasuk kita, termasuk Bapak Ibu guru, butuh kebebasan. Kalau terkekang itu nggak mau loh. Kadang dia nyipak, kadang dia disuruh ini, kanan dia. Kenapa? Tidak sesuai dengan pilihan dia. Apalagi kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk rasa senang. Dia itu dalam belajar harus bahagia. Nah, disitulah kita harus tahu 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau sudah tahu 5 kebutuhan dasar manusia, anak itu kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Kalau dia sering curi, berarti kebutuhan ini yang tak terpenuhi. Lapar dia, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Mencuri. Karena kebutuhan dasar. Jadi kita nanti bagaimana mengelola murid ini, kita harus lihat teori kebutuhan manusia. Ya. Baik. Yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Guru itu yang pertama posisinya adalah penghukum.
Nah, nanti kita lihat kita masuk bagian mana, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ada 5 posisi sebagai guru tersebut. Ciri-cirinya sebagai berikut. Datang anak terlambat. Andi, sini. Ngapa kamu terlambat? Ini. Usah. Itu tipe Penghukum. Ini harus dikasih hukum. Yang kedua, pembuat bersalah. Pembuat rasa bersalah. Kenapa nak kamu terlambat? Pompong nggak ada, Pak. Pompong nggak ada, Bu. Aduh nak, jawaban gurunya. Nanti ibu yang dimana kepala sekolah. Itu membuat anak merasa bersalah. Kalau ada tipe guru yang seperti itu, posisinya apa? Posisi membuat rasa bersalah. Lihat nanti prakteknya. Rugi kalau kayak gitu ya. Nah, di mana posisi kita? Nah, yang keempat, teman. Badu, kenapa kamu terlambat? Ban bocor, Pak. Jawaban gurunya, oh iya, Bapak pernah juga terlambat. Itu tipe guru sebagai teman. Kelima, pemantau. Contohnya begini, pemantau. Pak Eri, pelajaran produktif. Tidak masuk karena sakit. Tinggallah Pak Eri di rumah. Anaknya tetap belajar. Bu Reni, titip tugas saya. Pak Eri ini mantau dari jauh. Bagaimana nak pelajaran saya? Nah, itu tipenya pemantau. Jangan terus-terus memantau. Saya sini mati foto mantap. Oh iya. Itu contoh ya Bapak Ibu. Baik. Yang terakhir adalah manajer. Tipe manajer seperti ini. Ardi, ngapa kamu terlambat? Tipe manajer. Dia akan bawa anak itu distabilkan dulu. Nah, kenapa kamu terlambat? Dibawa dialog, berdiskusi. Malam tadi saya bergadang Pak, tidur lambat sehingga paginya saya lambat. Itu tipe manajer. Apalagi digalinya lagi. Kalau begadang itu membuat kamu bangun tidurnya terlambat, itu tidak baik kan bagi kesehatan. Anak itu akan dihuskan, iya Pak. Setelah itu diyakinkan lagi sama dia. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang kamu langgar? Kehadiran harus tepatlah. Dia, seorang manajer ini akan mensandingkan antara keyakinan kelas dengan pelanggaran anak tersebut. Dia tidak langsung dihukum, tapi ditanyain dulu, disetabilkan dulu, kemudian memverifikasi dulu kesalahannya, terakhir dia baru disandingkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa solusinya? Membuat anak itu ke depannya, bagaimana kamu cara tidak terlambat? Saya akan bangun pagi. Dia yang berjanji, bukan kita langsung sodor surat tanda tangan. Bukan. Ya? Ayo. Nah, sekarang renungkan dalam hati selama 30 detik. Termasuk manakah kita? Ya, silakan. Silakan. Menghukum, kayaknya menghukum. Coba Pak Eri, menghukum. Kebanyakan Menghukum. Iya, termasuk saya. Setelah belajar ini, ke depannya ya kita berusaha di posisi ini. Manajer.
Tapi kadang-kadang pernah juga jadi manajer Pak. Pernah? Tergantung situasi. Iya, Pak. tergantung kondisi moodnya anak, kayak kenapa dia mantap, mantap. Tetapi pernah melakukan. Pernah ya? Cerita dulu, baru kita masukkan Iya. solusinya ya. Tapi tidak dihubungkan keyakinan itu lah. Enggak. Pak, itu yang kurang kita. Tidak apa-apa, itu sudah baik. Sudah baik, dipertahankan. Ini minimal pada mata pelajaran kita. Kalau ini tugasnya kan di wali kelas kita. Iya. Iya. Pak, mau Ya, ditanya Pak. Ya. Pak, apa bedanya manajer sama sebagai teman tadi? Kan sama-sama berdiskusi gitu kan, Iya. mencari solusinya. Ah, bagus. Terima kasih, Bu Ririn. Apa beda Misi teman sama manajer? Manajer. Manajer ini dia sudah menggunakan segitiga restitusi. Mulai dari dia menstabilkan anaknya, kemudian memvalidasi kesalahannya, kemudian dia menghubungkan ke keyakinan dia. Kalau sebagai teman, dia cuma hanya sebatas datarnya saja. Kalau saya seperti kamu pernah juga. Nah, gitu saja dia. Tapi tidak memberikan solusi sampai ke keyakinan kelas tadi. Masih rendah tahap. Banyak itu kita ada yang terlalu akrab sama anak, ada. Itu ada dulu. Tipenya seperti itu ada. Nah, apalagi penghukum yang paling banyak 80%. Wah, apalagi penghukumnya tidak sesuai aturan. Hati-hati kita. Ya Bapak Ibu ya. Kebetulan yang masuk sini, penghukum harus ada aturan. Yang ada aturan namanya bukan menghukum, konsekuensi. Di aturan peraturan sekolah, dia terlambat berbunyi di situ kan hanya poin, tidak ada bunyi, tidak ada push up. Kalau itu kita lakukan, berarti kita tipe hukum. Apa akibatnya? Anak dendam sama kita. Diingatnya selama seumur hidup. Apalagi main tampar, main cubit. Kita buat renunglah dalam diri kita. Pernahkah waktu SD kita dicubit atau di apa? Pasti ingat sampai sekarang. Nah, itu yang harus kita hindari nanti kalau kita jadi guru. Nah, kedepannya sama-sama, termasuk saya. Tapi ingatkan juga ya, ini bercerita harus bisa mengaplikasikan. Nah, itu tantangan CGP-nya. Ya. Nah, itu Bu Ririn ya. Nah, jadi kita beransur-ansur ke arah sini. Yang arah ini boleh, menghukum boleh, tapi menghukum positif yang tidak menyakiti. Ya. Baik secara verbal maupun fisik. Verbal tau, maki-maki. Fisik nampar, itu yang harus dihindari. Ya, kita nggak tahu nasib kita masing-masing. Jadi apa? Minimal terapkan di rumah terhadap anak kita. Ini langsung cubit. Ya. Tapi sampai alhamdulillah anak saya belum pernah saya cubit. Pak Eri, verbal ada ya? Wah, ada. Iya. Oke. Itu terima kasih diskusinya. 5 posisi guru. Ada sebagai penghukum, sebagai teman, membuat bersalah anak. Kalau dia bilang udah saya akan dimarah kepala sekolah nanti kalau kamu gini nak. Waktu tipe bersalah. Iya. Ada itu. Next manager misalnya. Iya. Anak coret-coret itu kan dindingnya kan melanggar itu. Nah, ini nanti saya dimarah sama kepala sekolah. Wah. Kursinya patah. Nah, jadi Ya Allah, ya Allah. ini membuat bersalah, benar. Ya Allah, nah cepatan dia. Anak itu merasa bersalah. Nah, itu oke bisa diingat ya. Iya. Rugi gak itu? Ini yang simpel aja. Bukunya segini loh kembali. Ya, bisa ringkas untuk penting yang contohnya gitu. Yang kelima, restitusi, segitiga restitusi. Nah, inilah posisi manajer itu. Yang pertama, dia bisa menstabilkan identitas.
anaknya dibawa ngomong dulu. Kenapa nak terlambat? Kenapa nak coret-coret baju? Kenapa nak coret-coret dinding? Kenapa tidur di kelas? Tanyain dulu, stabilkan dia. Oh, ini terlambat langsung suaranya besar sekali kan? Anak tuh nggak stabil. Mau memberikan alasan itu nggak bisa dia. Iya benar. Kamu terus lambat. Anak itu jadi itu belum tipe manajer ya. Dia harus ini segitiga ini menstabilkan identitas. Sebelum stabilkan murid, stabilkan dulu Gurunya benar. diri Gurunya. Jadi ini pelajaran yang berharga. Tidak mesti kita ajarkan ke anak didik kita, minimal ke anak kita. Anak itu jatuh, dimarah lagi kan. Coba panggil dia. Kenapa nak jatuh? Tanya lagi. Mungkin jalan lantainya yang licin. Kenapa itu licin? Kan pertanyaannya berani-berani. Nah, disitulah peran. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tanyakan kenapa. Setelah itu digali lagi. Setelah sampai kepada validasinya, lakukan apa lagi? Menanyakan keyakinan kelasnya yang ini tadi. Kalau dia terlambat, yang melanggar poin yang mana? Kalau dia tidak menghormati guru, di keyakinan kelasnya ada menghargai guru, menghargai dan menghormati guru. Kalau ada yang buang sampah, berarti keyakinan menjaga kebersihan kelas. Keyakinan kelas ini tidak ada kata-kata negatif. Kata-kata tidak itu tidak ada. Tidak boleh membuang sampah, itu menjaga kebersihan yang positif. Nah, kalau udah sampai ke tahap ini, seluruh guru kita luar biasa, ya kan? Menerapkannya lagi, termasuk saya. Bagaimana supaya ini bisa berjalan? Nah, tidak ada salahnya Bapak Ibu mendengarkan diseminasi. Mudah-mudahan ya, serasa itu diseminasi tentang budaya positif pada hari ini. Ini yang sudah saya lakukan bersama siswa kelas 12 ATP sekarang, melakukan restitusi untuk nilai-nilai kebajikan. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia mengikuti diseminasi ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benita Yosarani SPD selaku Kepala SMK Negeri 1 Kuala Senaku. Hari ini kami telah diberikan diseminasi positif yang disampaikan oleh salah seorang CGP SMKN 1 Kuala Senaku, yaitu Pak Halparum SP MSD. Hari ini saya sangat mengucapkan terima kasih kepada beliau karena dengan adanya kegiatan ini sangat memberikan dampak positif dan kemudian bisa merubah mindset para guru di sini. Jadi dengan adanya penjelasan tadi sangat menarik sekali karena ternyata bagaimana perlakuan kita terhadap siswa itu banyak mungkin yang tidak sesuai. Nah, hari ini dan kedepannya selaku guru, saya menghimbau agar dapat menerapkan segala informasi baik yang diberikan oleh Pak Fahrum hari ini. Kepada Pak Fahrum sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga sukses dan lancar menyelesaikan kegiatan CGP Angkatan 8 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Hartuti. Hari ini saya mengikuti di
penjelasan diseminasi budaya positif yang telah dijelaskan oleh Pak Kalfahrum. Saya sangat senang sekali mengikuti program ini, mendengarkan penjelasan dari Bapak Kalfahrum. Saya sangat jelas dan saya menjadi tahu, mungkin bisa akan saya terapkan di kelas saya nanti. Terima kasih kepada Pak Fahrum ilmunya hari ini. Semoga sukses selalu untuk Pak Fahrum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Terima kasih. Pada pagi ini kita sudah bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka membuat keyakinan kelas. Kira-kira ada yang mengetahui tentang keyakinan kelas? Saya Pak. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Bagus, ya. Yaitu pernyataan-pernyataan yang positif guna untuk kita bertanggung jawab. Nah, baik, itulah tugas kita hari ini, yaitu membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas. Contoh, antara hubungan kita dengan teman itu kita saling menghargai. Hubungan kita dengan guru kita saling memahami. Ya, itu contoh-contohnya. Ya, di dalam proses belajar juga bisa seperti tidak boleh menyontek. Harusnya di dalam pernyataan-pernyataan tersebut harus berkalimat positif. Jadi kalimat negatifnya akan dirubah menjadi kalimat positif. Contoh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira ada nggak tahu kalimat positifnya gimana? Tahu Pak? Iya. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Iya, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan Sekolah. Seperti itu. Nanti kita akan membuat kira-kira kelas kita ini seperti apa ke depannya, dengan suasana yang belajar yang nyaman dan aman. Oleh karena itu, sebelum kita ke depannya lebih jauh, kita harus sepakati tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita mirip-mirip peraturan atau tata tertib yang ada di kelas. Mirip-mirip seperti itu. Tapi berisikan pernyataan-pernyataan universal yang bernada positif, gunanya untuk memberikan keyakinan agar kalian semua bertanggung jawab dan mandiri. Paham? Baik. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan kertas untuk diisi pernyataan-pernyataan positif yang berupa keyakinan kelas. Baik. Masing-masing nanti mengisi ya. Ada yang belum dapat? Sudah semua? Nah, silakan. Kira-kira apa yang menjadi keyakinan kita untuk di kelas? Silakan. Ya.
sendiri sudah kamu tuangkan dalam kertas, ya. Oleh karena itu kita sekarang menempelkannya ke depan secara teratur, mulai dari Matlani. Ya, silakan. Ya, lanjut. Oke. Ini adalah kegiatan penempelan. Silakan, di mana letakkannya saja, tidak apa-apa. Oke. Silakan lanjutkan. Baik, anak-anak semuanya sudah selesai ya? Nah, jadi di sini tampak kerja kalian untuk kesepakatan kelas. Oleh karena itu, kita akan kelompokkan mana bagian yang sama, kita kelompokkan yang sama, bagian yang bisa menghargai sama yang menghargai, kemudian yang kebersihan. Baik, silakan satu orang untuk memilahkannya. Ayo, Betty. Yang kebersihan, bagian kebersihan, kan? Ini kebersihan. Saling menghormati. Iya. Anda juga saling menghargai, ya. Sambil kita baca ya. Ya. Buang sampah pada tempatnya, berarti ini kebersihan. Saling kerjasama dan saling membantu dan bergotong royong, berarti ini kelompok gotong royong. Banyak kan hal-hal yang positif? Nah, sekarang kita
mengelompokkan, kita sepakati bersama nanti keyakinan kelas yang bisa kita perbuat hari ini. Saling menghormati, rapi, terima kasih. Berarti kita sudah kelompokkan ya. Jadi yang menjadi keyakinan kelas kita nanti ada beberapa item yang bersifat umum dan kita sepakati secara bersama. Inilah menjadi keyakinan kita di kelas ini. Ya? Oke. Baik. Bapak akan lihat hasil dari teman kamu sudah mengelompokkan. Yang pertama, selalu taat dan patuh kepada bapak dan ibu guru. Bagus. Saling menghormati antara teman dan ibu guru. Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu. Selalu menyimak penjelasan dari guru. Saling peduli. Selalu angkut. Oke? Dari semua ini berpakaian rapi, mengawal keputusan dengan musyawarah, bekerja sama dan gotong royong. Nah, oleh karena itu kita kesepakatan kelasnya yang pertama, saling menghormati antara teman dan guru. Sepakat? Ya, itu menjadi keyakinan kelas kita bahwa di kelas ini ada satu kalimat yang universal, yaitu saling menghormati teman dan guru. Oke, satu ya. Yuk, yang kedua, selalu berpakaian rapi setiap hari di kelas. Jadi di kelas berpakaian rapi. Kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah. Jadi sesuatu yang ada di kelas diputuskan dengan musyawarah, tidak keputusan ketua kelas saja. Sepakat? Berarti kemudian ada lagi keyakinannya selalu bekerja sama, saling membantu dan bergotong royong. Berarti keyakinannya kerjasama dan gotong royong. Nah, disinilah hasil dari kesepakatan kita menjadi keyakinan ke. Sudah dapat dicerna semuanya? Sudah. Baik. Kesepakatan dan menjadi keyakinan kelas ini akan berlaku di kelas ini dan menjadi pedoman kita agar kamu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan berjalannya keyakinan kelas ini, tentu kita sepakati bersama dengan menandatangani keyakinan kelas ini. Ya. Oleh karena itu, pada pagi ini Bapak akan menyediakan tentang kesepakatan kelas untuk menjadi keyakinan. Ya? Oke. Bapak akan siapkan dulu sebentar. Ya, dimulai dari Fitra. Tanda tangan ya? Oke, baik. Nanti dilanjut dengan Rafa dan selanjutnya Revi.
Yuk, lanjutkan. Ini menjadi komitmen ya di antara sesama siswa di dalam kelas ini, menjadi keyakinan. Jadi kalau dilanggar, kita kembali ke keyakinan. Selanjutnya, ya. Demikian penandatanganan tentang keyakinan kelas kita yang sudah ditandatangani ya. Berarti ini sah dan menjadi harus yang kita patuhi, yang harus kita jalankan selama di kelas ini. Semoga kedepannya kalian menjadi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas dan proses pembelajaran. Dengan demikian tuntas sudah membuat keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama. Oleh karena itu, mari jalankan dan diingat terus-menerus yang menjadi keyakinan kita. Semoga Anda semua kedepannya bisa sukses, bahagia selalu. Amin. Demikianlah untuk pembuatan keyakinan kelas 12 ATP SMK Negeri 1 Kuala Cenaku. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Kalpahrum tentang keyakinan kelas. Semoga kedepannya bermanfaat untuk kami di kelas.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali diajak diskusi tentang keyakinan kelas dengan Bapak Guru, yaitu Bapak Kalfarum. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.